Penelitian bisa kita klasifikasikan ke dalam 3 aspek, yaitu penelitian berdasarkan pendekatan, kemudian aspek metode, ini ada 4, yang ketiga ini jenis kontribusinya. Untuk yang penelitian berdasarkan pendekatan ada 2, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Untuk yang metode ini ada 4 ya, menurut Kristen Dawson, yaitu metode penelitian tindakan, metode eksperimen, metode studi kasus, dan metode survei. Nah, untuk jenis kontribusi ini kita bahas ada penelitian dasar dan terapan, kemudian explanatory dan confirmatory, deskriptif, eksperimen, dan korelasi. Oke, kita mulai dari yang pertama, berdasarkan pendekatan. Nah, ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kualitatif ini berasal dari ilmu sosial, ya, berasal dari ilmu sosial. Konsepnya adalah peningkatan pemahaman terhadap sesuatu dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Jadi bukan membangun justifikasi terhadap sesuatu, tapi pemahaman terhadap sesuatu. Nah, ini menurut Benson. Nah, biasanya di bidang computing dilakukan di topik-topik tentang sistem informasi, ya, dengan metode penelitian seperti studi kasus, yaitu contohnya, dan survei. Nah, berbasis pola alurnya adalah pola alurnya dia menggunakan induktif, yaitu mulai dari yang sifatnya khusus sampai yang umum. Jadi pengamatan kepada sebuah objek penelitian, contohnya saya ingin mengamati sebuah perusahaan, bagaimana staf menggunakan sistem informasi, seberapa banyak, dan seterusnya. Kemudian saya hasilkan sebuah konsep dan teori yang sifatnya umum. Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Yang ini dari ilmu alam, ya, jadi ilmu alam. Konsepnya adalah bagaimana sesuatu dibangun dan bekerja dan membangun penjelasan dari sesuatu, kemudian diukur. Nah, pengukuran berdasarkan skala numerik berbasis pola alur deduktif dan induktif, dari umum ya, ini dari umum, kemudian ke khusus, kemudian ke umum lagi. Jadi saya dapat suatu masalah penelitian, kemudian saya kumpulkan dari berbagai teori, ya, saya kumpulkan dari berbagai teori dan banyak lagi untuk memecahkan masalah ini. Kemudian saya hasilkan sebuah konsep, bahwa kalau saya gabungkan metode A dengan metode B bisa menyelesaikan masalah penelitian. Kemudian saya rumuskan hipotesisnya, kemudian saya uji hipotesisnya, dan saya lakukan eksperimen. Kemudian saya tarik kesimpulan bahwa penggabungan A dan B itu efektif, akurat, kemudian revisinya tinggi untuk memecahkan masalah penelitian. Yang kedua, ini berdasarkan metode. Jadi ada penelitian tindakan, jadi bagaimana polanya saya catat, kemudian saya monitoring, kemudian penerapan terhadap sesuatu. Contoh, misalkan di kelas, misalnya saya menerapkan multimedia pembelajaran, kemudian saya lihat respon mahasiswa, kemudian saya ukur, yang pertama tidak menggunakan multimedia pembelajaran, dan kedua menggunakan media pembelajaran. Saya lihat seberapa cepat mereka paham dan lebih cepat mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini disebut dengan action research, karena itu ada istilah yang namanya penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah metode eksperimen. Nah, sains dan engineer, ya, kebanyakan kita akan bergerak di metode eksperimen ini. Ya, jadi kita melihat dan menginvestigasi hubungan sebab akibat antara dua hal, ya, dengan menggunakan eksperimen
dengan uji coba yang dikontrol oleh peneliti, ya. Kadang melibatkan pengembangan dan evaluasi. Berikutnya case study atau studi kasus, eksplorasi, kemudian suatu situasi secara mendalam dan hati-hati. Biasanya ini banyak dilakukan oleh ilmu sosial yang ini. Kemudian misalnya ilmu politik juga, kemudian dibandingkan computing ada misalkan sistem informasi yang kadang masuk ke metode penelitian ini. Kemudian survei, pengumpulan data dari populasi yang biasanya saya cari samplingnya yang agar ekonomis misalkan, dan saya kemudian buat kuesionernya, menanyakan bidang sosial sering, kemudian bidang politik juga sering, misalkan penentuan tingkat elektabilitas dari seorang caleg atau misalnya seorang calon presiden, dan seterusnya lewat penelitian survei. Nah, keempat ini kita klasifikasikan ke dalam sisi metode. Dan yang ketiga, ini dilihat dari jenis kontribusi. Kita lihat peta. Ini cara membacanya seperti ini. Jadi penelitian ini berupa penelitian murni dan ini terapan. Nah, boleh bersifat kuantitatif, boleh juga bersifat kualitatif. Nah, penelitian konfirmatori yang ini, ya, penelitian konfirmatori yang ini pasti ya kuantitatif. Yang explanatory bisa kualitatif, bisa sebagian kualitatif. Ini ada irisannya. Nah, penelitian deskripsi ya boleh kualitatif, juga sebagian ya kuantitatif. Nah, penelitian deskripsi boleh kualitatif, sebagai deskripsi kualitatif ya. Nah, eksperimen dan korelasi yang ini pasti bermain di kuantitatif ya, gak mungkin kualitatif.